Ya, halo, selamat malam teman-teman. Malam Kak. Oke, malam juga Indra. Teman-teman yang lain gimana nih? Coba on cam dong, teman-teman. Yuk, bisa on cam. Yuk, oke. Suaraku udah kedengaran ya? Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Gimana? Kabarnya sehat ya? Oke, ini BTW siapa yang tadi sekolah pulangnya jam berapa, guys? Katanya yang di apa Jakarta itu lagi pada rame ya? Kalian ngikutin beritanya nggak? Kalian ngikutin beritanya nggak? Yang di Jakarta itu rame banget ya. Yang tinggal di daerah Jabodetabek ada nggak yang di Jakarta gitu? Kayaknya nggak ada ya di sini ya. Nggak ada ya, nggak relate. Harusnya aman ya. Soalnya murid yang apa di kelasku lain itu mereka pulangnya cepet gara-gara ada demo gitu. Kan Hmm? Kenapa Noel? Namamu aku inget. Aku Bekasi tetap sama pulangnya sama ya. Iya iya betul betul. Iya betul Noel. Soalnya ada kan tadi malam tuh ini ya beritanya lagi hot hot news ya. Yang kalian tahu nggak yang ada spotnya. Odol di Lindes. iya kan kasihan. Aku mikirnya ya kalau misalnya bisa bakalan terjadi ini ya kayak di tahun 99 gitu. 98 apa 99? Reformasi apa? Reformasi itu apa? 99. 98, 98. 98 ya? Ya betul bisa jadi apa? Reformasi jilid jilid 2 nanti. Waduh bahaya ya. Nanti kalau misalnya kayak gitu kan wah bisa-bisa ricu gitu. Nanti bisa terjadi di satu kota, nanti satu kota yang lain ngikut, nanti malah di seluruh Indonesia. Ya semoga aja tetap aman ya. Apalagi kan kalau misalnya kan apa beritanya tuh kan ini DP DPR ya, DPR pengen dibubarin. Tapi kan secara aturan nggak bisa gampang gitu kayak ngebubarin. Mending itu jangan dibubarin DPR-nya, iya kan? Harusnya yang diperbaiki itu orang-orangnya gitu. Yang di dalam DPR ya mah harus tetap ada kan kita kan negara apa demokrasi gitu ya harus perlu ada DPR itu tapi ya kalau yang bermasalah aja orang-orangnya yang diganti ya semoga aja tetap kondusif ya aku takutnya ya terjadi lagi gitu reformasi soalnya kalau aku dengar kayak gitu kan itu apa ya ricuh ya bisa berjatuhan nyawa kasihan nyawa jadi buat mainan. Oke, ini ada kalian juga nih. Oh ya, Akbar, kamu pindah ini ya, ikut kelas pengganti ya, Akbar, di minggu lalu. Oke, teman-teman,
kita hari ini, oke, kita hari ini masuk ke materi lesson ke-10 ya. Dimana untuk materinya ini kita di materi struktur data bersarang, teman-teman. Nah, ini materi yang sangat seru. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti misalnya jadi seorang programmer ya, programmer yang mana nanti divisinya bidangnya itu bikin aplikasi ya. Ini kita harus tahu nih ya terkait dengan struktur data bersarang gitu. Ini biasanya kita mengelola database, teman-teman. Aku share screen aja ya. Nah, kita coba masuk ke materinya. Wait, wait. Aku tadi habis kelas juga nih. Nah, ini materinya yaitu adalah struktur data bersarang ya. Nah, untuk memahami terkait dengan struktur data bersarang, nanti teman-teman akan melakukan simulasi atau mengikuti hackathon. Jadi hackathon itu apa? Ada yang tahu nggak hackathon itu apa di sini? Kayaknya kita pernah bahas ya. Ada yang tahu nggak hackathon itu apa? Nggak ada. Cikal pernah dengar hackathon belum? Eh, nih Kalia mana nih Kalia? Coba on cam dong Kalia. Tadi yang izin telat siapa ya? Ara ya? Oh iya Ara. Mana nih Kalia? Aku nggak kelihatan. Ada yang tahu hackathon nggak? Hack, hackathon. Artinya hackathon itu apa? Kak, teman-teman tahu nggak maraton? Maraton itu apa sih maraton? Maraton itu apa? Maraton. Kalau maraton itu kan dia lari lari jauh tapi dalam waktu yang singkat. Nah, itu namanya maraton. Nah, kalau kita hubungkan dengan hackathon sebenarnya mirip-mirip ya. Hackathon ini terdiri dari dua kata ya. Jadi eh, dari artinya ada dua kata. Yang pertama ada hack. Hack itu artinya memecahkan masalah ya. Nah, kalau digabung dengan hackathon, ya, berarti ini dia memecahkan masalah dalam waktu yang singkat. Nah, jadi hackathon ini apa sih kalau di biasanya kita maksudnya hackathon itu apa sih? Nah, hackathon itu adalah sebuah kompetisi yang dilakukan oleh para programmer. Nah, di mana mereka membuat suatu aplikasi dalam waktu yang singkat. Gitu, biasanya dalam 2 hari, 3 hari, gitu ya. Nah, tujuannya teman-teman mengikuti hackathon ini adalah kita nanti membuat program sistem penyimpanan data karyawan ya di perusahaan IT gitu. Nah, selanjutnya eh, di sini teman-teman akan bikin sebuah database ya, database karyawan departemen pengembangan web di mana data ini terdiri dari posisi ya, pengalaman dan juga portofolio gitu. Nah, kemudian ketika programnya dijalankan ya, nanti program itu menampilkan informasi tentang eh, seluruh data karyawan ya. Nanti bentuknya kayak gini. Ada Smith ya, posisinya sebagai pengembang junior, pengalamannya 2 tahun, portofolionya ada banyak ya. Dia pernah bikin launch VT website sama Play Forever. Lalu Johnson, dia sebagai pengembang junior sama, tapi pengalamannya 4 tahun nih di atas Smith. Lalu portofolionya ada dua nih, Crocodile website sama Play Forever. Oh, mungkin dia kerja sama ya, Play Forever ini. Itu. Nah, kita juga bisa menampilkan hanya satu karyawan, ya, namanya Smith di sini. Jadi selain kita menampilkan seluruh karyawan, kita juga bisa menampilkan tentang satu karyawan.
gitu. Nah, nanti gambarannya kayak gini ya. Jadi ada departemen pengembangan website, ada nama belakang satu, nama belakang dua, posisi, pengalaman, portofolio. Itu gambarannya nanti kayak gini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita implementasi ke dalam coding, ya, kita bisa menggunakan bentuk format kayak gini. Ya, jadi kita menggunakan, kalau teman-teman masih ingat, ini namanya dictionary ya. Jadi nanti ada kata kunci, lalu ada value, gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, kita harus menggunakan dictionary. Ini kayaknya kebesaran deh, aku buka. Bentar. Oh ya, ini ya. Jadi ada staff. Kalau kita ingin menampilkan informasi terkait dengan satu karyawan, ya, kita bisa memanggilnya dengan staff, ya. Lalu nama belakangnya apa, gitu. Nah, untuk membuat seperti itu, kita bisa menggunakan yang namanya struktur bersarang, teman-teman. Struktur bersarang itu terdiri dari struktur data ya. Struktur data kan yang kita pelajari ada empat. Ada list, ada tuples, ada dictionary, sama ada set. Nah, di mana yang tadi itu menggunakan kamus dengan kamus, atau di dalam dictionary itu ada dictionary lagi. Gitu. Lanjut. Kemudian ya ini nanti teman-teman akan membuat database ya, database karyawan. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut untuk materi revisi? Gimana? Kalau tidak ada, aman ya? Lanjut ya. Kira-kira udah kebayang ya kita bikin database karyawan. Lanjut. Nah, kalian masih ingat nggak? Tipe data itu ada apa aja? Aku pengen tahu dong, teman-teman, yang sudah pernah kita pelajari dari lesson 1 sampai sekarang, ya, sampai lesson 10. Kira-kira masih ingat nggak tipe data apa aja nih yang pernah kita pelajari? Siapa yang mau jawab? Nggak ada. Cikal, boleh cikal. STR, iya betul Noel. Ya, string ya. Betul, satu string. Dua, Integer, integer. Oke, thank you cikal. Tiga, boolean, boolean. Betul. Empat, float, float. Betul banget. Lima, Karakter. karakter. Karakter itu masuknya string ya. Oh, dev. Def. Def itu konsep pemrograman. Bukan, salah. Iya, nggak apa-apa, nggak Walau-walau apa-apa. Bu ya. Lagi berarti apa lagi ya? Buat Boolean, Ada lagi? integer, string. Array, Apa? array, Array. Ini di JavaScript ya, array itu. Tapi nggak apa-apa. Array itu termasuk ke dalam tipe data. Tapi kalau di Python namanya adalah list. Gitu ya, Indra. Namanya list. Ya, ada lagi? Hmm. yang kita Istilahnya bukan ya? bicarakan. Apa, Noel? Jadi Dictionary. Bukan ya? kita Dictionary, iya termasuk. Ya, dictionary. Thank you. Nah, ada lagi nggak selain set, dictionary? Hmm? set bukan mas, Set juga iya termasuk. Dia adalah tipe data. Satu lagi kurang. Terakhir. tuple, Hmm? tuple bukan mas. Tuples, iya betul. Tuples ya. Oke, thank you teman-teman. Thank you Cikal, Indra, dan juga Noel ya, yang sudah menjawab, yang sudah membantu jawab. Nah, jadi itu adalah tipe data yang sudah kita pelajari. Cukup banyak ya teman-teman. Kita sudah banyak sekali mempelajari tipe data yang ada di Python gitu. Nah, ini ya.
Jadi kalau bilangan bulat itu integer, kalau float itu ini yang pecahan desimal, kalau logika itu yang nilainya benar dan salah. Itu namanya boolean. Terus kita juga mempelajari yang namanya tipe data struktur ya. Ini ada list, ada tuples, ada dictionary, ada set. Ini adalah contoh-contohnya teman-teman. Ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Oke, aku lanjut. Nah, selanjutnya tipe data ya itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada immutable. Yang kedua adalah mutable. Masih ingat nggak tipe data immutable itu apa maksudnya? Masih ingat? Immutable. Immutable itu apa? Tipe data yang tidak dapat diubah. Iya, betul banget Indra. Sip, mantap ya. Oke, ini masih ingat nih Indra. Jadi immutable itu adalah tipe data yang tidak bisa diubah nilainya, ya. Kebalikannya, mutable itu bisa diubah. Contohnya apa aja kalau immutable? Apa aja kalau immutable? Immu sama dengan immune. Hah? Immu ini nggak kelihatan ya apa nih? Spasi ya. Immu sama dengan immune. Maksudnya gimana tuh, Noel? Immutable sama mutable. Kalau immutable itu nggak bisa diubah, kalau mutable itu bisa diubah. Kalau yang nggak bisa diubah tuh ada im ya, im ya. Kalau yang bisa diubah dia namanya cuma mutable, immutable, mutable. Itu. Ini maksudnya apa nih Noel? Aku kurang tahu nih. Ya, yang salah kakak. Hah? Oke. Immune. Kalau tipe data yang tidak bisa diubah, itu ada banyak teman-teman. Ya, ada bilangan bulat, ada pecahan desimal, ya atau float, ada boolean, string, tuple, ya. Itu adalah tipe data yang nilainya itu kita nggak bisa ubah. Tidak ada metode yang bisa mengubah nilainya, gitu. Nah, kalau tipe data yang mutable atau yang bisa diubah, itu ada list, dictionary, dan juga set. Kenapa mereka bisa diubah? Karena mereka ada metode yang bisa diubah, mengubah mereka. Bisa ditambahkan, bisa dihapus, ya. Kemudian apalagi bisa di apalagi ya? Ya itu sih kalau diubah berarti bisa diurutkan dan lain sebagainya. Itu adalah tipe data yang bisa diubah secara terprogram yang tidak yang bisa diubah secara terprogram. Ini apa sih? Ini salah ya? Oh gini. Ini yang bisa diubah gitu. Jadi bisa ditambahkan item ke dalam list, bisa diubah dictionary-nya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan dictionary. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi dictionary itu apa? Ada yang masih ingat? Dictionary. Dictionary. Ini paling sering kita gunakan ya dictionary. Ada yang tahu nggak dictionary itu apa? Nggak ada. Nggak ada yang mau jawab. Kenapa? Dictionary itu apa? Atau kamus? Tipe data dictionary itu apa sih sebenarnya? Nah, tipe data dictionary itu adalah tipe data yang apa nih? Siapa yang jawab nih? Dictionary is a collection with a order. Oke, ini kamu cari di Wetri School lah. Di mana nih? Sebuah Ini dictionary di mana tuh Noel? Sebuah dictionary ini adalah
collection ya, kumpulan yang tidak dapat hah? Yang order-ordernya bisa diurutkan. Yang mana bisa diurutkan? Dictionary itu nggak bisa diurutkan ya. Data yang isinya key value. Iya betul Cikal ya. Jadi ya. Jadi dictionary itu adalah key value. Ya, kalau dictionary itu dia nggak bisa diurutkan ya. Nggak ada metode yang bisa mengurutkan. Kalau list kan bisa tuh dia pakai sort ya. Kalau dictionary itu nggak bisa. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini betul ya. Cikal tadi jawabnya adalah dia ada key dan value. Ini kebalik ya. Key-nya itu yang sebelah kiri. Ya. Jadi dictionary itu adalah tipe data yang menyimpan nilai atau collection ya, kumpulan data yang berisi pasangan key dan value atau kunci dan nilai gitu. Oh, teratur. Order itu artinya urutan apa teratur? Order. Urutan ya. Jadi misalnya datanya kayak gini, dia pakai kurung kurawal ya. Ini kata kunci, ini value. Ini kata kunci, ini value gitu. Nah, lanjut. Kemudian di dalam dictionary itu ada banyak sekali metode ya, teman-teman. Bisa menentukan panjang kamus, ya. Oke. Bisa ini mendapatkan elemen dari dengan kunci kamus gitu ya. Kemudian bisa mencari, menambahkan, menghapus. Ada yang masih ingat nggak metode-metodenya ada apa aja nih kalau dictionary? Menentukan panjang dictionary. Ada berapa value sorry, ada berapa pasangan key dan value di dalam dictionary? Ini metodenya apa? Ada yang tahu nggak? Len, iya betul len ya. Oke, thank you Noel. Betul betul banget nih. Jadi kita bisa menggunakan len untuk menentukan panjang kamus. Kalau untuk ini mendapatkan elemen dari kamus dengan kata kunci. Jadi kita bisa menampilkan value ya dari kata kunci. Itu kita berarti kita menggunakan apa? List lalu buka tutup kurung kata kuncinya ya. Kalau mencari kunci kamus, kita pakai apa, teman-teman? Mencari kunci kamus. In. Pakai in. Oke, betul banget Noel. Oke, sip, mantap ya. Kita bisa pakai in gitu. Kalau menambahkan, kalau kita menambahkan kamus ya, nilai kamus, bukan nilai, sorry, pasangan kamus di kamus itu kita pakai apa kira-kira? Caranya gimana? Kita tulis dulu key-nya, lalu value-nya teman-teman. Ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan key dan kunci, ya pasangan nilai dan kunci itu kita harus menambahkan key-nya apa lalu value-nya. Itu. Kalau menghapus ada banyak metode ya. Kalau menghapus itu ada apa aja? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kalau metode, ada yang masih ingat nggak metode untuk menghapus? Kalau menghapus ada banyak ya metodenya. Kita bisa pakai del, kita bisa pakai pop item, ya itu ya metode-metode yang ada di dictionary. Nah sekarang ya teman-teman ini ya jadi jawabannya seperti ini. Kita coba mengerjakan yang ada di topik yang pertama ini. Ya ini untuk topik hari ini yaitu struktur data bersarang. Sampai sini dulu nih kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak sebelum kita next ke topik yang pertama?
Nggak ada? Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ya. Nah, di topik yang pertama, ini kita akan mempelajari yang bagian keempat, Len. Kenapa tuh, Noel? Yang keempat itu kayak apa yang tadi yang menambahkan pasangan. Oh, yang keempat. Ini menambahkan pasangan key dan value. Jadi kan kata kamus itu dia berpasangan ya, ada key dan value. Berarti di sini ketika kita ingin menambahkan, yang kita tambahkan itu kata kunci sama value-nya. Gitu. Jadi di sini kita tulis dulu dictionary-nya, lalu key-nya apa? Ya, dalam kurung siku. Lalu sama dengan value, value-nya adalah Tyler. Ini adalah format untuk menambahkan. Gitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya ada? Lanjut ya. Gimana Noel? Aman? Aman nggak? Aman ya? Oke, sip. Lanjut. Nah, struktur data bersarang. Struktur data bersarang ini ya. Struktur data apa yang dapat disarangkan, teman-teman? Lalu di mana struktur data dapat disarangkan? Dan bagaimana jika ada batasan atas tingkat bersarang? Ini yang harus teman-teman tahu ya, terkait dengan struktur data bersarang. Nah, struktur data apa yang dapat disarangkan? Jadi, struktur data yang disarangkan yang pertama adalah list. Ya. List itu bisa kita sarangkan, teman-teman. Ya, ini adalah sebuah tipe data yang dapat disarangkan dalam di dalam nilainya. Gitu. Contoh, misalnya gini, di dalam list itu ada list lagi. Nah, berarti di dalam list itu kita bisa menyimpan apa? Data lain, ya, objek apapun itu, ya, objek dari jenis tipe data apapun. Selain itu di dalam list kita juga bisa menyimpan dictionary, ya. Jadi dia dapat menyarankan struktur lain. Nah, ada lagi di dalam list itu ada dictionary, di dalam dictionary ada list lagi. Jadi ini dia bertingkat ya. Dia itu bertingkat gitu. Nah, kedua ya, kedua itu ada dictionary ya. Dictionary itu bisa kita sarankan, tapi ada aturannya teman-teman. Yang pertama, kata kunci itu hanya bisa menjadi kata kunci dari tipe data immutable atau yang tidak bisa diubah nilainya. Ya, contoh, tadi kan kita sudah bahas ya, string itu sebagai kata kunci, ya. Integer, apalagi ada tuples, ada apa lagi? Ada boolean. Nah, tipe data immutable yang hanya boleh sebagai kata kunci itu adalah tipe data yang nilainya jenisnya immutable. Nah, kalau value atau nilai itu boleh apapun, teman-teman. Boleh apa aja. Ya, sama kayak list. Yang dijadikan sebagai nilai di dalam dictionary itu boleh apapun, boleh list, ya, boleh string, boleh apa lagi, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi teman-teman. Apapun itu boleh dijadikan value, ya. Nah, jadi kalau dictionary ini yang terpenting adalah kata kunci itu nggak boleh tipe data yang bisa diubah nilainya. Ya masa kita jadikan kata kunci yang nilainya berubah-ubah? Kan nggak mungkin. Makanya di sini yang bisa dijadikan kata kunci itu adalah nilai yang tidak bisa diubah nilainya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Kira-kira? Bisa ya? Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan database. Ya. Teman-teman nanti bisa coba masuk ke ini ya.
tugasnya di sini aku masuk di tugas 1. Kita coba sama-sama kerjakan bareng-bareng ya. Ada 4 soal. Ya, nanti teman-teman kalian nanti kerjakan soal sisanya. Lanjut, nomor 1. Nah, pilih pernyataan yang benar tentang struktur data bersarang. Nah, jawabannya bisa lebih dari satu. Yang pertama, kamus berisi pasangan key dan value, ya, kunci dan nilai. List itu bisa menjadi kunci kamus. Bisa nggak daftar itu jadi kata kunci di dalam dictionary? Kira-kira bisa nggak, teman-teman? Kira-kira bisa nggak? List dijadikan sebagai kata kunci. Nah, ini tidak bisa ya. Kenapa? Kita nggak bisa jadikan kata kuncinya itu tipe data yang mutable, yang berubah-ubah. Karena list itu berubah-ubah, jadi kita tidak bisa. Gitu. Nah, ini nanti teman-teman kerjakan sendiri aja deh, ya. Buat latihan teman-teman. Ya, ini sekedar teori aja kok. Kita lanjut coba di nomor 2. Ya, nomor 2 ini, ya. Nomor 2, kalau teman-teman lihat di sini udah ada kodenya. Kita disuruh untuk memperbaiki masalah pada program. Jadi kalau kita lihat di dalam output, ya, hasil rata-rata sebelum itu 72,2. Kalau setelah itu 82,7. Berarti rata-rata itu kan rumusnya total dibagi dengan jumlah nilai, ya. Berarti di sini kita punya ada dua data, ya, yang disimpan di dalam list. Data pertama ini adalah before, ya, before sebelum rata-rata sebelum. Ya, kemudian ini after. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita harus perbaiki formatnya, di mana di dalam list itu setiap item dipisahkan dengan koma. Nah, ini indeks 0, ini indeks 1. Nah, lalu di sini kita lakukan, kita memprogram ya, di mana kita menggunakan looping untuk menjumlahkan semua nilai yang ada di sini. Ya, nilai ini kita looping, kita jumlahkan, dan kita simpan ke dalam average. Nah, nanti jumlah ini kita bagi dengan total banyaknya nilai. Ya, total jumlah nilai di sini ada berapa? Nah, untuk menjumlahkan ini kita pakai yang namanya len. Ya, kita lakukan len, buka kurung, tutup kurung. Di sini juga sama, buka kurung, len, buka kurung, lalu tutup kurung. Ya. Jangan lupa ini untuk before-nya berada di indeks 0, yang ini, lalu ini berada di indeks 1. Jadi kalau kita running, nah harusnya betul ya. Seperti itu teman-teman. Simple ya. Untuk soal nomor 2. Nomor 3, oke. Nomor 3 aja deh, aku bantu ya. Nomor 3, kita punya sebuah program yang mana menampilkan kepala departemen, itu Smith sama Johnson, lalu manajer proyek departemennya ada Graham sama Peterson. Kepala departemen ya, itu ada Smith sama Johnson. Berarti dia sebagai pengelola. Ya, Smith sama Johnson dia sebagai pengelola. Nah, di dalam departemen itu ada beberapa divisi, ada sales sama pengembangan. Nah, gimana sih caranya kita menampilkan pengelolanya itu Smith sama Johnson? Yang teman-teman harus tahu adalah gimana caranya kita menampilkan nilai di dalam dari dictionary. Ya, kita harus tahu dulu nih. Berarti kalau kita ingin menampilkan nilai yang ada di dalam dictionary atau Smith misalnya, kita pengen menampilkan Smith. Berarti di sini kita tulis ya. Departments, kita coba looping kita coba menampilkan kata Smith ya. Departments kurung siku. Nah, ketika di sini kita menampilkan sales ya, kata kuncinya sales. Nah, kita coba running. Dia akan menampilkan data yang berisi karyawan sama pengelola dan juga kepala. Kalau kita tulis sales, ya value-nya akan ditampilkan. Nah, kemudian kalau kita tampilkan di dalam value itu ada kata kunci sama value lagi.
Ya, di dalam dictionary ini ada kata kunci sama value lagi. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini pengelola, nah kita coba running, hasilnya adalah Smith. Nah, berarti kita sudah berhasil menampilkan Smith, gitu ya. Kalau mau menampilkan si Johnson, berarti kan kita tinggal tulis lagi di sini, yaitu adalah sorry, kita tulis divisi pengembangan. Jadi kalau kita running, Smith dan juga Johnson. Tapi kan ini nggak mau kita bikin tulis satu persatu. Kalau datanya ada banyak gimana? Nah, itu bakalan kesulitan. Jadi kita lakukan dengan menggunakan looping, ya. Kita looping. Nah, untuk menampilkan Smith sama Johnson, kita looping berarti for atau gini, for divisi in departments titik dua. Kalau kita print divisi, ya, dia akan menampilkan apa? Nah, jadi kalau misalnya aku running, dia akan menampilkan sales sama pengembangan. Jadi di dalam departments itu ada sales sama pengembangan. Ya. Nah, kemudian berarti ketika kita looping, dia akan menampilkan kata kunci. Kemudian kita tulis di sini berarti departments kurung siku. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau aku looping, nah jadi dia akan mengambil semua nilai yang ada di divisi sales sama pengembangan. Di sini aku pengen ngambil kata kunci yang sama yaitu pengelola. Jadi kalau misalnya aku running, nah Smith sama Johnson hanya dengan dua looping, ya hanya dengan looping kita bisa menampilkan eh, pengelola di setiap divisi. Gitu. Jadi kalau misalnya datanya kita ada banyak, kita looping aja. Gitu. Berarti kita sudah berhasil menampilkan Smith sama Johnson. Ya udah, kita samakan aja kayak di sini. Berarti ada stripnya ya. Kita bikin berarti koma, lalu di sini ada strip eh, kayak gini. Jadi kalau misalnya aku running, nah udah sesuai, kita tinggal tambahkan aja kepala departemen. Kita print kepala departemen. Nah, titik dua. Nah, udah sesuai. Sekarang yang manajer proyek departemen, kita tinggal salin aja berarti. Atau kita looping lagi deh. For divisi in departments. Nah, kita print. Kan divisi itu dia menampilkan sales sama pengembangan. Nah, kita pengen panggil nilainya. Berarti kita tulis departments dulu. Dictionary departments. Nilai kata kuncinya kita masukin ke dalam kurung siku. Berarti dari divisi. Nah, sekarang yang kedua itu Graham sama Peterson. Dia itu ada di kepala. Kita tulis kepala. Nah, baru di sini kita print aja ya. Kita print manager proyek departemen titik dua. Nah, sehingga kalau, oh ya ini jangan lupa pakai strip ya. Nah, jadi kalau misalnya aku centang, nah harusnya berhasil. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi teman-teman belajar bagaimana cara menampilkan value ya yang ada di dalam dictionary. Intinya, kalau teman-teman ingin menampilkan value, kita bisa pakai kata kunci gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, aku stop share screen. Teman-teman coba bisa kerjakan tugasnya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung share screen aja. Itu ya.
Nomor satu ada yang bingung nggak? Ada yang salah nggak? Boleh share screen aja nanti aku bantu. Mana nih? Coba share screen teman-teman. Ini salah ya. List itu tidak bisa menjadi kata kunci. Ini salah. Kemudian daftar tersebut dapat kamus berisi pasangan key dan value. Daftar bisa berupa nilai kamus. Ini benar. List itu bisa menjadi nilai atau value. Daftar dapat berisi objek dari tipe data apapun. Itu benar. Hanya objek dari data immutable dapat berada di dalam. Nah, ini salah. Kamus dapat berisi objek dari tipe data apapun. Hmm, Ini apa ya? Kata kunci ya. Coba ini harusnya benar. Coba diklik aja benar. Ini soalnya typo deh. Coba scroll ke bawah, kalian. Itu ada lagi. Kamus, kunci kamus hanya dapat berupa objek dapat. Ah, itu benar. Nah, coba kamu centang. Oh, berarti coba scroll ke bawah. Hanya objek dari beberapa di dalam list. Ini salah nih berarti. Yang kamus dapat berisi objek dari tipe data apapun itu mungkin kata kunci ya. Nah, coba kamu centang lagi harusnya betul. Ah, Kaniko, Kaniko. Nah, sip. Gimana gimana? Nah, Nomor dua yang salah yang mana ya, Kak? nah, kenapa kamu pakai dictionary? Itu list. Itu kamu list ya, pakai kurung siku, bukan pakai kurung kurawal. Ceritanya itu kamu pengen menghitung nilai yang ada di dalam list. Itu rata-ratanya berapa? Nah, ditambahkan koma, kamu tambahkan koma. List itu setiap item dipisahkan dengan koma. Bukan di situ di setelah list. Ini kan di dalam list itu ada dua list. Nah, kamu pisahkan dengan koma. List pertama, nah, pisahkan dengan koma. Udah. Terus di sini tes result ini kamu pakai kurung siku bukan itu buka tutup kurung. Sama kayak ini. Jadi dia mengakses indeks 0 itu dia mengakses list pertama, indeks satu itu mengakses indeks kedua. List kedua. Gitu. Berarti di sini 0, ini satu. Nah, terus rumus rata-rata itu kan jumlah dibagi dengan total nilai. Berarti di sini kamu kalau ini kan dijumlahkan dulu, baru kita bagi dengan banyaknya nilai ada berapa. Nah, untuk tahu banyaknya nilai kita pakai len. Di sini kamu tambahkan len. Len buka buka tutup kurung bukan di average di sini. Test result itu kamu kamu bungkus dengan len. Nah, yang di bawahnya juga sama.
Ah, Itu nol, average-nya sama dengan nol kok, satu. Ini nggak pakai koma nih di akhir, karena dia tidak ada list lagi setelah itu. Nah, ini kurang tutup kurung kurang ini. Nah, coba di running. Nah, udah sesuai tuh. ya makasih Kak. Oke. Ini ditambah koma kali ya, tambahkan koma di akhir. Nah, sip, coba di running. Nah, udah sesuai tuh. Oke. Nomor 4 itu bikin database ya, teman-teman. Jadi kan nanti kalian bikin database. Ini Noel ada S-nya, departments itu ada S-nya, ada T-nya di belakang. Departments. Ini kan ada T-nya nih. Ada titik dua ya. Manajer proyek departemen ada titik dua. Kepala departemen ada titik dua. Nah, sip. Nomor 4 itu bikin database, terus bikin program yang dapat menampilkan ini ya, isi dari database.
Bisa nggak? Ada kendala? Oke, ini bagus nih Noel. Nah, bikinnya sama nih kayak gini. Ya, betul. Onboarding. Samain aja sama yang di ini ya, di teks saja. Kalau penanggung jawab itu dia nggak pakai list Noel. Penanggung jawab itu dia cuma satu nilainya. Kalau nilainya ada banyak, kayak misalnya nanti kamu isi topik itu baru pakai list. Itu ya. Pakai kurung siku. Sip. Em, Noel itu dipisahkan dengan string ya. Kalau list ini dia ini kamu cuma nyimpen satu nilai nih. Ya, kamu pisahkan tindakan pencegahan keselamatan sendiri, koma, kerja tim sendiri, koma. Gitu. Nah, kayak gitu. Tanda petiknya disamain, jangan beda. Kalau pakai petik dua,
semuanya pakai petik dua. Kalau satu, satu itu. Ya betul kayak gitu. Pakai if ya. Kalau kondisi itu ada dua kondisi. Jadi kalau misalnya dia pilih kondisi satu, berarti judul pelatihan. Sorry, ini dia pakai while. Kamu pakai while juga karena dia pakai looping ya. Selama dia tidak memasukkan kata off, program itu akan terus melooping. Ya, berarti kamu bikin while tindakan tidak sama dengan nol. Kok nol off? Apa ya dalam buah yang lupa. Di dalam while kamu bikin if di setelah itu with kalau tindakannya satu sama dengan satu titik dua. Nah, kamu bikin di bawahnya lagi. Enter. Dia nampilin apa tuh? Judul pelatihan. Berarti ada onboarding sama pelatihan lanjutan. Kamu looping aja kayak tadi. Berarti, oh nggak usah di looping. Kamu print aja. Di looping apa enggak ya? Oh, di looping ya, di looping. Di looping. Kamu bikin pakai for loop aja. For judul in trainings. For judul in trainings. Nah, di bawahnya. Nah, kamu tampilin berarti print. Oh, itu bukan pakai buka tutup kurung, bukan fungsi dia. Dihapus buka tutup kurung. Nah, print. Nah, baru kamu tulis trainings kurung siku kurung siku judul trainings buka tutup kurung siku tulis judul. Nah, harusnya sesuai. Terus ya coba kamu jalankan aja deh. Coba kamu ini aja, kamu beri pembatas. Kamu kalau kita menggunakan while di akhir itu harus kasih input supaya dia tidak terus looping. Loop inputnya itu adalah kita masukin pertanyaannya lagi. Ya, di baris 16 itu kamu kamu apa? Kamu copy paste aja, kamu taruh di baris 22 gitu. Nah, sip. Coba di running, pilih satu. Oh, dia menampilkan ini ya, value ya. Oh, berarti nggak usah pakai looping berarti. Sorry, sorry. Kamu hapus aja for judul in trainings itu kamu hapus. Enggak. For judul sampai dengan baris 21 itu dihapus. Kalau dia sama dengan satu, berarti dia hanya menampilkan value. Nah, nampilin value itu gimana caranya? Caranya adalah kita tulis ya trainings titik keys. Ya, nanti dia jangan jangan.
Itu kan dia menampilkan ini ya, ada dictionary keys-nya, ada tanda-tanda keys-nya. Kalau menampilkan ju, kata kunci itu berarti gimana ya? Aku lupa juga. Entah, lupa juga aku. Menampilkan kata kunci. Kun- Oh, iya, udah bener tadi. Kamu kontrol Z bisa nggak? Kontrol Z, kontrol Z, kontrol Z, kontrol Z, kontrol Z terus. Kontrol Z lagi, kontrol Z, kontrol Z. Udah nggak bisa Kak. Udah nggak bisa? Nggak apa-apa deh. Kamu bikin for judul in trainings. Ya, tadi kan kita udah bener. Ngapain kita masukin ke dalam trainings? Nah, trainings titik dua. Kamu print judul gitu. Nggak usah tulis trainings, buka tutup kurung sikut. Nah, jangan, nggak usah. Itu nanti dia nampilin judul. Tambahin strip juga ya. Mm. Nah, tinggal ditambahin stripnya aja. Diberhentiin programnya. Sip, tambahin koma. Nah, oke. Berarti satu udah berhasil. Yang kedua, info tentang pelatihan. Kalau kamu pilih info tentang pelatihan, berarti kamu bikin pakai if lagi nggak apa-apa. Jangan di while di ini di atasnya tindakan sama dengan input masih masuk di dalam while. Jadi bukan di baris ke-21 kamu enter, kamu bikin baris baru, di baris 21 kamu enter. Nah, di baris 22 itu kamu tulis. Nggak usah pakai elif, kita nggak pakai if aja nggak apa-apa, langsung. Jadi sama aja sebenarnya sih pakai if. If tindakan sama dengan dua, titik dua. Nah, berarti kalau dia pilih dua itu ngapain? Coba lihat di programnya. Buka di programnya. Nah, coba luncurkan dan pelajari program. Coba. Kalau dia pilih dua itu nampilin apa? Kamu buka gambarnya coba. Oke, dia menampilkan judul pelatihan, ada onboard. Eh, ada Henderson, V Henderson, ada topiknya sama tanggalnya. Ya udah, berarti kamu bikin input. Ya, di situ kan kita disuruh masukin judul pelatihan. Berarti kamu bikin judul sama dengan input, buka tutup kurung. Nah, pertanyaannya adalah judul pelatihan titik dua. Nah, terus kamu pakai if jika ya judul judul in, nggak usah pakai sama dengan, kita langsung pakai operator in trainings. Kalau misalnya judul itu ada di trainings, judul yang kita cari misalnya onboarding atau pelatihan lanjutan, nah maka di bawahnya titik dua, nah baru kita print. Nah, kita print apa? Judul itu kan nanti dia nampilin ini ya, nampilin kata kunci gitu. Ya udah kita tampilin satu persatu. Kita tulis trainings, kurung siku, judul. Nah, baru kita tulis satu persatu. Ada penanggung jawab, nah, kurung siku lagi, sebelahnya penanggung jawab. Nanti bikin baru lagi, topik, di bawahnya lagi tanggal, gitu. Nah, nggak usah bikin gitu, bukan kita bikin ke samping. Kamu betul penanggung jawab, kamu salin lagi, kamu bikin di bawahnya lagi, sama kayak tadi. Nah, tinggal disalin lagi, bikin di bawahnya lagi, tinggal diganti. Nah, topik, ya di bawahnya lagi, tinggal bikin lagi, di bawahnya tinggal diganti. Nah, sip kayak gitu.
Oh iya, kalau misalnya yang kita cari tidak ada, harusnya kamu bikin else ya. Nah, itu coba lihat di soalnya. Ada nggak di dibuka soalnya? Kamu lihat. Kalau misalnya tidak judul pelatihan yang kita cari tidak ada, harusnya masuknya di else. Tidak ada pelatihan seperti itu. Itu. Nah, sip kayak gitu. Tidak ada pelatihan seperti itu. Nah, nah kalau masukin off harusnya berhenti. Nah, terus coba kamu masukin off. Harusnya dia berhenti. Oh iya, mau dicek satu-satu ya. Oke. Aman ya berarti ya. Coba kamu masukin off, harusnya dia coba dicentang, harusnya sesuai. Belum centang. Ya kok lah. Belum kok. Bentar. Oh, exit. Henderson. Bener. Ini. Udah pelatihan lanjut. Coba lagi deh. Tuh. Buat onboarding off. Lah. Harusnya udah betul ya. Kepemimpinan literasi digital, kerja tim, tindakan pencegahan, keselamatan, betul ya. Coba dilihat di database. Itu harusnya udah betul sih yang programnya. Kalau di database sudah betul belum? Coba buat bantu di database-nya. Kamu samakan pelatihan lanjutan, oh iya sama. Literasi digital, NMI sales itu sama belum? NMI sales, betul, sama ya, Miss. Oh sama tuh Mikahels, Mikahel itu yang harusnya Mi sales. Ah, tadi udah dibenerin kok. Aku sih. Eh, Nah, Nah, gitu ya. sip, mantap. Oke. Ini nanti bentar, Noel. Ini kasih lihat teman-teman yang lain yang belum ya. Kalau misalnya ada yang mau lihat nomor 4 seperti itu. Gitu. Oke, teman-teman. Nanti kalian bisa coba ikut aja ya punya kalau misalnya ada yang bingung di punya Noel udah selesai juga. Yang ada yang sudah selesai juga belum, teman-teman? Di sini nomor 4. Kirim aja ya. Ini memang agak susah nih nomor 4. Jadi teman-teman harus tahu apa? Harus tahu bagaimana cara mengakses dictionary ya. Dictionary. Aduh, batuk. Oke, nomor 4 seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, ya, eh, nanti nomor bagian tugas 2 itu kan hackathon ya. Ini kita lanjut aja ya, nggak usah istirahat ya. Biar nanti cepat selesai aja. Yang di bagian kedua, ini teman-teman tugasnya itu kalian bikin database ya. Jadi database-nya itu mirip kayak tadi ya, di mana nanti kalian bikin ada nama belakang, yang ada posisi, lalu koefisien efektivitas. Ini mungkin boleh di skip aja nih. Aku kurang tahu juga nih isinya. Sama ada mungkin experience ya. Sama ada nama portofolio ya. Ini nama 3 proyek terakhir, berarti portofolio. Kalian bikin sama sama kayak tadi. Nah, nanti setelah dibikin database-nya, nah untuk tugasnya kalian itu nanti programnya itu bisa menampilkan semua karyawan ya, semua nama karyawan. Caranya gimana? Berarti kita looping ya. Terus di sini menampilkan nama karyawan yang paling efektif. Mungkin ini ya, koefisien efektivitas ini ya. Mungkin ini angka dia pakai angka kali ya. Efektivitas 10 mungkin gitu ya. Jadi nanti kalian bisa cari tuh. Misalnya gini, yang efektivitasnya itu lebih dari 8 siapa aja nanti nampilin gitu. Terus ada posisi semua karyawan.
Jadi kita bisa menampilkan posisi semua karyawan. Jadi hanya menampilkan posisinya aja, ada apa aja posisinya. Gitu. Sama kayak bikinnya kayak tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini contoh untuk mendapatkan informasi dengan nama belakang. Jadi kita pakai kurung siku. Oke, ini nanti aku yakin kayaknya kelamaan deh. Jadi teman-teman bisa lanjutin aja di luar kelas tugasnya. Untuk detailnya kalian bisa lihat di bagian yang kedua, di tugas bagian kedua di course-nya ya. Ini ada detailnya, bikinnya di laboratorium ya, seperti biasa bikinnya di laboratorium ya. Terus ini untuk detail tugasnya, teman-teman. Ini untuk programnya ya. Kalau tadi kan programnya dia nampilin apa judul pelatihan sama detail judul. Nah, kalau ini dia menampilkan nama karyawan, terus efektivitasnya sama posisi karyawan gitu. Nah, lalu oke, sip, itu aja sih detailnya. Nanti teman-teman bisa kumpulin tugasnya eh, di minggu depan aja deh sebelum kelas. Gitu ya, teman-teman. Oke, bisa dimengerti atau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Gimana? Indra, gimana Indra? Umar, Kalya, mana nih Kalya? Akbar. Akbar, kamu di kelasku yang ini ya, di kelas hari Minggu ya. Akbar mana nih Akbar? Ada nggak Akbar? Ada ya? Oke, kamu nggak apa-apa nggak usah. Kamu tetap ikut ya. Nanti kumpulnya hari Kamis aja deh buat tugas, gitu ya. Hari Jumat berarti ya. Sebelum kelas ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya tentang tugasnya? Dikumpulinnya di WA aja teman-teman. Di PC berarti Dikumpulin. ya, Kak? Ya di PC boleh, di grup juga boleh. Bebas. Itu simpel aja kok. Kalian bikin database, terus kalian bikin programnya. Program operasinya ya. Menampilkan nama belakang, menampilkan karyawan, menampilkan posisinya, gitu. Simpel aja. Yang penting tahu bikin database-nya, baru bikin programnya. Itu aku kasih contoh di yang tugas tadi yang aku kirim di grup itu ya. Mirip kayak gitu. Gitu teman-teman. Oke, kalau kalian mau bingung gitu ya, nanti tanya aja di PC aja ya, teman-teman. Oke, ini kita masih punya banyak ada sisa waktu. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Kalia gimana Kalia? Nggak ada suaranya nih Kalia. Nomor 4. Coba selesaiin dulu aja deh nggak apa-apa. Kalia kamu gimana Kalia? Nggak ada suaranya nih. Kalia ada kesulitan kah? Kalau ada kesulitan bilang ya. Teman-teman kalau ada kesulitan bilang aja atau share screen. Nanti aku bantu. Biar nggak ketinggalan gitu. Karena kenapa? Karena setiap materi itu kita update terus ya. Jadi materi hari ini dengan hari besok itu beda-beda. Dengan minggu depan tuh beda. Jadi teman-teman kalau ketinggalan satu aja ketinggalan, itu sudah susah buat belajar di materi minggu depan. Kenapa? Karena setiap materi itu bakalan relate dengan materi-materi sebelumnya. Gitu teman-teman. Gitu ya. Oke. Untuk materi hari ini kita belajar terkait dengan konstruksi bersarang. Kok konstruksi bersarang? Struktur data bersarang. Struktur data itu ada apa aja? Ada 4. Coba sebutin dong. Struktur data bersarang ada apa aja? List, Kak. List, oke. Lagi
Struktur data ada 4, ada list. Oke, betul Noel. Dictionary set tuples, betul banget Cikal. Nah, ini ya, saling melengkapi. Aku suka nih. Itu teman-teman. Jadi ada 4. List, set, tuple, sama dictionary. Yang bisa dijadikan struktur data bersarang, sebenarnya semua itu bisa. Ada 2 teman-teman ya. Ada yang tadi kita pelajari, ada dictionary sama list. Aturannya, kalau di list, itu apa teman-teman? Kalau di list itu apa yang bisa kita sarangkan? Semuanya boleh nggak kita sarangkan di dalam list? Kira-kira. Di dalam tipe data list itu kita boleh menyarankan semua jenis tipe data. Tipe data itu boleh nggak di dalam list? Kira-kira. Di dalam list itu ada list. Itu boleh nggak kira-kira? Boleh ya. Di dalam list ada dictionary. Itu boleh nggak? Di dalam list boleh gitu. Boleh ya. Nah, kalau berarti tipe data list itu jenis tipe data apapun boleh di dalam list. Kalau dictionary itu ada aturannya. Yang boleh dijadikan kata kunci di dalam dictionary itu apa teman-teman? Tipe data yang apa jenisnya? Yang bisa diubah atau tidak kira-kira? Kata kunci itu boleh berubah atau tidak teman-teman? Tidak, tidak boleh ya. Jadi kata kunci itu nggak boleh berubah atau immutable. Immutable itu ada banyak, ada string, ada tuples, ada boolean, ada integer, float. Ya. Kalau value yang ada di dictionary itu boleh apapun, karena dia tidak mengganggu struktur data gitu. Jadi kata kunci itu immutable, kalau value itu mutable. Ya. Mutable itu ada 3, ada list, ada dictionary, sama set. Itu adalah tipe data yang bisa berubah. Karena apa? Ada metode yang bisa menambahkan, menghapus. Kalau di list kan menambahkan kita pakai append. Kalau menghapus kita pakai apa? Remove. Kalau di dictionary kita menambahkan menggunakan kata kunci sama value. Kalau menghapus kita pakai metode del. Gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi untuk materinya biar nggak lupa. Minggu depan kita akan mempelajari semua materi yang kita pernah belajar eh, di dari lesson 1 sampai lesson 10 gitu teman-teman. Nanti kita mengulang lagi sama kita mengerjakan tugas gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Wih, ada kereta lewat Noel. Hati-hati. Ada pertanyaan, tapi keren sih. Itu kamu download di mana, Noel? Aku juga pengen tahu. Itu hasil record saya game, Pak. Oh, di record Iya. game kereta api ya. Hmm. Ada jurusan dari Jember ke Surabaya nggak? Kenapa? Ada jurusan dari Jember ke Surabaya nggak? Jember ke Surabaya. Lupa. Nggak ada. Aku pengen ke Jember nih, teman-teman. Soalnya mau mau skripsi, belum skripsi. Tinggal skripsi sih, tinggal sidang. Kemarin yang aku cerita itu yang aku sempro. Aku cerita sempro nggak? Rangga Jati Logawa. Iya, pakai aku pernah naik Rangga Jati, pernah naik Logawa. Dari eksekutif sampai ekonomi pernah semua. Sri Tanjung pernah. Terus apa lagi ya? Probowangi itu pernah, murah Probowangi. Dari Sidoarjo ke Jember itu cuma 29. Aku kan sering. Aku sekarang lagi di Sidoarjo nih. Siapa yang belum siapa yang belum pernah naik kereta di sini? Biasanya dari luar pulau. Ada nggak? Nggak ada. Naik kereta semua ya. Oke deh. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Kalau gitu, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, aku cukupkan aja deh untuk kelas kita hari ini ya, teman-teman. Wah, ini Kalia baru kembali nih. Kamu dari mana Kalia? Teman kamu Ara nggak bisa join nih. Dia lagi capek katanya.
Kayaknya Arah itu ikut organisasi ya di sekolah, makanya sibuk dia. Oke deh, aku cukupkan aja deh ya teman-teman untuk kelas kita hari ini. eh ini teman-teman aku yakin juga pasti pada belum makan ya, karena tadi kita mulainya maghrib, pas maghrib ya. Kalau gitu aku cukupkan aja untuk kelas kita hari ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Tetap stay safe ya teman-teman, karena kayaknya ada lagi banyak demo, jadi teman-teman harus hati-hati. Biasanya ada orang ketika ada rame-rame gitu banyak yang memanfaatkan kesempatan ya. Entah itu ya mungkin kesempatan-kesempatan buat mengambil kepentingan pribadi. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya. Harus ikut perkembangan juga ya. Jangan menutup mata ya. Oke, kalau gitu aku tutup, aku akhiri. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat weekend juga ya besok. Thank you guys. Selamat Dadah. malam, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Selamat Kak. malam. Oke, sama-sama guys.